Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kelas digital Google Classroom. Seperti kita ketahui bahwa Google Classroom ini adalah Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh Google. Ada beberapa keistimewaan atau kelebihan daripada Google Classroom, diantaranya adalah server sangat kuat, sangat stabil, hingga kecepatan akses itu sangat tinggi. Seperti kita tahu bahwa Google itu mempunyai kekuatan di server. Oke, baiklah. Tidak berlama-lama, kita akan langsung saja saya jelaskan bagaimana cara membuat kelas digital Google Classroom. Pertama, arahkan kursor ke address bar, ketik URL-nya yaitu classroom.google.com. Nih, perhatikan, classroom.google.com. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Ini berarti kita disuruh login. Ini ada beberapa akun yang pernah saya gunakan login ke Google Classroom, yaitu fatkur@gmail.com dan fatkur@sman1tanjung.sch.id. Oke, saya besarkan ya. Ini disebut akun personal, sedangkan yang bawah disebut akun GSE atau G Suite for Education. Untuk memasuki atau login ke Google Classroom, kita bisa menggunakan akun personal maupun akun GSE, yaitu akun yang menggunakan domain sekolah. Oke, saya coba menggunakan akun personal ya. Kita klik saja fatkur@gmail.com. Ini disuruh login. Password sudah saya simpan sehingga tinggal saya ketik berikutnya. Loading beberapa saat. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilan dari Google Classroom. Ini adalah kelas-kelas yang pernah saya buat ya. Misalkan 12 MIPA 1, 11 MIPA 1, dan lain sebagainya. Nah, sekarang setelah kita berhasil login atau masuk ke Google Classroom, bagaimana cara membuat kelas yang baru? Perhatikan di sini ada tanda atau ikon plus di sebelah kanan atas. Ini kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan, antara gabung ke kelas dan buat kelas. Karena kita akan membuat kelas, maka kita klik buat kelas. Nah, di sini ada peringatan menggunakan kelas di sekolah dengan siswa. Jika demikian, sekolah harus mendaftar untuk mendapat akun G Suite untuk pendidikan, atau dalam bahasa Inggrisnya G Suite for Education. Artinya kita disarankan untuk membuat G Suite for Education kalau kita ingin leluasa menggunakan kelas digital Google Classroom. Tadi saya jelaskan bahwa G Suite itu adalah layanan atau akun yang menggunakan domain sekolah seperti tadi fatkur@smantanjung.sch.id. Itu disebut G Suite untuk pendidikan.
Tetapi Google Classroom itu juga bisa diakses dengan menggunakan akun Gmail personal seperti fatkur@gmail.com. Apa bedanya? Salah satu bedanya adalah bila diakses dengan Gmail biasa atau Gmail personal, maka kapasitas dari layanan Google itu maksimal hanya 15 GB. Itu termasuk email, termasuk Google Classroom, termasuk Google Drive, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan G Suite untuk pendidikan atau G Suite for Education, maka kapasitas itu menjadi tidak terbatas. Oke, saya lanjut. Kita akan menggunakan akun Gmail personal. Tadi kita sudah login menggunakan akun Gmail personal. Jadi intinya ini adalah peringatan, kita disarankan untuk menggunakan G Suite untuk pendidikan, tidak menggunakan Gmail personal. Namun begitu kita tetap masih bisa menggunakan Gmail personal. Oke, kita lanjut. Kita akses dengan menggunakan Gmail personal. Kita klik saja centang. Jadi saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas dan saya tidak menggunakan kelas di sekolah dengan sesuai. Kita lanjutkan. Nah, ini buat kelas. Misalkan kita mengajar matematika peminatan. Ketik saja matematika peminatan. Kemudian saya besarkan ya. Ini adalah kelas paralel, misalkan kelas 10 MIPA 1 ya. Mata pelajaran boleh diisi, boleh tidak, ruang boleh diisi, boleh tidak. Karena ini sudah jelas ini mata pelajarannya matematika, maka mata pelajaran tidak perlu ditulis. Kemudian kita klik buat. Kita tunggu beberapa saat hingga kelas ini terbentuk. Masih loading ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah jadi kelas yang kita buat, yaitu menggunakan Google Classroom. Nama kelasnya matematika peminatan. Kelasnya adalah 10 MIPA 1. Oke, bisa saya kecilkan ya tampilannya menjadi 110%. Oke, di sini akan saya tunjukkan atau kenalkan menu yang ada di Google Classroom. Oke, sekarang akan saya jelaskan fungsi satu persatu dari menu aliran, tugas kelas, dan orang. Kita pelajari dulu tentang orang yang paling gampang. Saya klik saja orang. Nah, di sini ada guru dan ada siswa. Kalau kita menambahkan guru, kita tinggal klik undang pengajar. Atau kita bila ingin menambahkan siswa, klik undang siswa. Untuk mengundang siswa ini ada dua cara, dengan memberikan kode yang ada di kelas ini, yaitu HQ7X8JM ya. Kode ini bisa kita reset kalau kita mau. Di samping itu kode juga berada di aliran. Klik aliran, maka di sini muncul juga kode HQ7X8JM. Ini bisa kita tampilkan, bisa enggak ya. Bisa kita tampilkan, bisa. Coba kita klik. Nah, ini tampil, ini kan muncul besar. Oke, berikutnya kembali ke orang ya. Oke, di sini ada kode. Kode bisa dilihat di menu orang, bisa juga kita lihat di aliran. Nah, sekarang kode ini bisa kita berikan ke siswa bila siswa itu ingin bergabung di kelas kita. Bagaimana nih cara menggabung? Nanti
siswa kalau udah login ke Google Classroom, maka muncul seperti ini, maka klik tambah, kemudian siswa diminta mengklik gabung ke kelas, kemudian klik saja, kemudian kode tadi dimasukkan, kemudian klik gabung, maka otomatis siswa akan tergabung di kelas kita. Oke, sekarang saya tunjukkan bagaimana cara memasukkan siswa ke kelas kita yang tidak dengan cara memberikan kode. Kita kembali ke kelas yang sudah kita buat, matematika peminatan. Klik orang, sini ada siswa ya, tadi bisa dengan menggunakan kode kita berikan ke siswa, kita bisa mengundang juga satu-satu dengan klik undang siswa. Kita coba klik undang siswa, kemudian kita ketik nama atau email ya. Kalau email mungkin kita tidak hafal, tapi kalau nama mungkin kita hafal. Misalkan kita ketik Dudi misalkan. Nah, di sini ada email Dudi Wahyudi mn02@gmail.com. Kita klik, kita undang. Nah, ini otomatis masuk menjadi siswa kita. Ketika beberapa siswa sudah kita masukkan di sini, maka kode kelas di sini otomatis hilang. Tapi jangan khawatir, kode kelas itu akan tetap ada di aliran ya, tetap ada di aliran. Bisa kita besarkan, bisa kita close. Oke, setelah kita sudah tahu cara menambahkan siswa atau menambahkan guru, sekarang saya tunjukkan apa fungsi dari aliran. Aliran ini adalah menu atau tampilan yang seperti kalau di dalam Facebook itu adalah timeline atau lini waktu ya, lini waktu. Jadi apapun yang kita buat di Google Classroom akan tampil di aliran. Aliran ini bisa ketik langsung di sini, misalkan kita ketik ya, misalkan selamat datang di kelas matematika peminatan kelas 10 IPA 1. Nah, kemudian klik posting ya. Kita juga bisa menambahkan lampiran, bisa mengambil dari Google Drive, bisa juga mengambil dari YouTube, atau kita bisa juga menambahkan link atau tautan di posting aliran ini. Jadi kita coba posting sekarang ya. Kita coba posting, klik posting. Nah, setelah itu nanti siswa bisa menanggapi atau komentar tentang posting yang telah kita buat. Oke, sekarang kita ekspor apa itu tugas kelas. Klik saja tugas kelas. Nah, tugas kelas ini adalah menu untuk membuat. Coba kita klik buat ya. Bisa membuat tugas, bisa membuat tugas kuis. Tugas kuis ini akan kita bisa membuat soal pilihan ganda yang kita ambil dari Google Form. Kalau yang tugas yang paling atas ini lebih kepada tugas yang berupa keterampilan. Bentuknya biasanya berupa IC. Di anak diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, nanti anak mengunggah di menu tugas ini. Kalau tugas kuis nanti berupa pilihan ganda. Kalau pertanyaan ini soal yang jumlahnya terbatas ya, jumlahnya terbatas, hanya satu atau dua yang kita ketik di menu tugas kelas ya. Kemudian bahan ajar. Di sini bahan ajar ini adalah untuk menaruh atau mengupload atau mengunggah atau memasang
bahan ajar. Topik ini tentu untuk membuat pengelompokan ya. Bisa pengelompokan materi, bisa pengelompokan penilaian dan lain sebagainya ya. Oke, misalkan kita membuat bahan ajar ya, memposting bahan ajar. Kita klik bahan ajar ya. Memposting bahan ajar itu bisa kita ambil dari Google Drive, bisa kita ambil dari YouTube, bisa kita ambil dari tautan atau menambahkan lampiran. Misalkan ini judulnya misalkan kaidah penjumlahan ya. Deskripsi ini optional, bisa kita isi, bisa tidak. Misalkan ini kita ambil dari YouTube ya. Kita ambil dari YouTube. Nah, ini bisa kita ketik langsung URL-nya, tapi bisa kita gunakan menu penelusuran. Misalkan kita ketik saja kaidah penjumlahan. Misalkan saya tambahi ya, biar langsung fokus. Oke. Nah, di sini muncul beberapa video ya tentang kaidah penjumlahan. Oke, misal kita lihat ya, kita ambil yang sesuai. Ya, mana kira-kira yang sesuai? Anggap ini ya, kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Oke, saya tambahkan. Oke, setelah itu kita posting. Nah, setelah bahan ajar itu dibuat, maka otomatis akan muncul di aliran. Coba kita lihat. Nah, ini sahabat pembelajar memposting materi baru. Titik 2, kaidah penjumlahan. Jadi otomatis nanti ketika kita sudah mengupload atau memasang bahan ajar, otomatis siswa yang masuk ke kelas kita akan tahu dengan sendirinya karena masuk di aliran. Jadi aliran ini bisa kita ketik langsung di sini. Seperti contoh yang ini ya, selamat datang di kelas matematika peminatan, atau juga bisa kita buat di tugas kelas ya. Bisa kita membuat tugas kuis, pertanyaan, bahan ajar, gunakan kembali postingan, atau bisa kita juga membuat topik ya. Untuk membuat tugas kuis, pertanyaan, bahan ajar, dan sebagainya ini tidak akan saya jelaskan secara rinci pada kesempatan kali ini. Namun pada kesempatan lain agar lebih detail, nanti satu persatu nanti akan saya buatkan tutorial bagaimana cara membuat tugas, bagaimana membuat tugas kuis, pertanyaan, bahan ajar, dan gunakan posting kembali. Oke, sekarang kita sudah tahu apa fungsi aliran, tahu apa itu fungsi tugas kelas, dan tahu apa itu orang ya. Kemudian nanti kalau seandainya ini dalam bahasa Inggris, maka nanti aliran ini namanya adalah stream. Kemudian tugas kelas ini adalah classwork. Kalau kemudian orang ini namanya adalah people. Oke ya. Jadi di dalam Google Classroom ini menunya sangat sederhana, yaitu hanya 3 menu, yaitu aliran, tugas kelas, dan orang. Kemudian berikutnya, bagaimana bila kita ingin mengubah header ya atau tampilan dari Google Classroom ini kita bisa memilih tema ya. Di sini ada pilih tema. Nah, di sini ada beberapa tema umum, bahasa dan sejarah, matematika dan sains, ada seni, ada olahraga, dan lainnya.
Oke, karena ini adalah matematika, maka saya pilih tema matematika. Oke, misalkan saya pilih yang ini ya. Saya pilih tema kelas. Nah, ini otomatis berubah. Tapi kalau kita tidak menyukai tema yang disediakan oleh Google, maka bisa kita upload foto ya. Klik upload foto. Kemudian pilih foto dari komputer Anda. Klik saja. Nah, di sini ada beberapa gambar yang bisa kita pilih ya. Ini gambar yang ada di komputer kita. Oke, misalkan saya pilih ini ya. Nah, ntar dulu pilih yang lain ya. Oke, saya pilih ini misalkan ya. Kemudian klik buka. Mengupload. Kita tunggu beberapa saat sehingga upload selesai. Nah, ini bisa kita atur lebarnya. Iya, seperti ini ya misalkan. Kemudian kita pilih tema kelas. Kita tunggu beberapa saat, nanti tema akan berubah. Nah, oke, sekarang tema sudah berubah ya. Apalagi, oke, kayaknya sudah kita pelajari semua menu-menu yang ada di Google Classroom, yaitu mulai dari aliran, tugas kelas, orang, kemudian kita juga bisa memilih tema. Kalau tidak suka tema, kita bisa upload foto yang berada di komputer kita. Nah, oke, saya akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.